Pada tanggal 28 Mei 1999, terlihat seorang bocil bernama Belly yang sedang tidur kebangunan setelah mendengar suara geledek di lingkungannya. Karena hal itu, sang ayah yang bernama Danny pun langsung menghampirinya dan langsung menenangkan Belly. Setelah Belly sedikit tenang, si ayah pun pamit untuk pergi mengecek jaringan listrik di jalan raya. Belly yang hariwang alias khawatir ayahnya kesambar geledek, berusaha melarang ayahnya untuk pergi keluar. Namun karena profesi ayahnya sebagai petugas PLN, mau bagaimanapun, ia harus melakukan tugasnya agar kota tidak mengalami pemadaman. Tak lama kemudian, sebelum Danny pergi, sang istri yang seksi dan solehah pun langsung memberikan perbekalan dan berkata jangan kebut-kebutan. You be careful now. Yes, ma'am. Sesampainya di lokasi, saat akan melakukan perbaikan, mereka terlihat kesulitan karena tiang listrik yang akan dinaiki tertimpa pohon jengkol. Lalu datanglah seorang teknisi yang bernama Bau yang telat datang, di mana Bau sendiri saudara kandung dari Danny. Gusti mana maneh? Geus ulin jeung janda atuh. Astagfirullah. Let's do it. Come on. Setelah diomeli Danny, Bau pun langsung melakukan perbaikan. Take go! Setelah melakukan perbaikan, ia pun turun dari tiang tersebut. Namun Bau yang merasa perbaikannya sudah mantap, malah terkena omelan Danny karena pekerjaannya yang dibilang tidak teliti. No. Saat Bau akan naik kembali, Danny langsung melarangnya dan memilih memperbaikinya sendiri. Oh, tanpa diduga, tiba-tiba petir menyambar. Seketika Danny pun tutup usia. Singkat cerita, istri Danny pun shock parah setelah mendapat kabar kondisi suaminya. Oh, malang sekali. Akibat tergesa-gesa, istri Danny pun mengalami kecelakaan. Esok harinya, Bau yang merasa bersalah dengan meninggalnya Danny langsung mengunjungi Belly, keponakannya yang kedua orang tuanya telah meninggal, dan Bau pun berjanji akan menjaga Belly seperti anak kandungnya sendiri. Baby girl, I need you to be strong. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, terlihat Bau yang sudah tua kebluk molor setelah begadang nonton wayang. Ia pun dibangunkan Belly yang telah beranjak dewasa. Sebelum berangkat nguli, Belly melihat tetangga barunya yang baru pindahan. Saat Bau melihat tetangga barunya, Bau langsung terkesima dengan keglowingannya. Tak lama kemudian, Belly mengajak pamannya untuk menyapa mereka. Hi, I'm Bailey. Tetangga baru tersebut bernama Carlin, dan ternyata Carlin bersama suaminya yang bernama Eugene. Saat Bau melihat seragam yang dikenakan Eugene, Bau pun langsung menyapanya. Rupanya Eugene adalah anggota tim elit yang bekerja di bagian transmisi. Setelah sedikit basa-basi, Bau dan Belly pun pergi bekerja. Safe now. Dan setibanya di kantor, tiba-tiba ya, rupanya Belly memberikan surprise mengadakan pesta ulang tahun Bau secara diam-diam. Setelah meniup lilin, Belly memberikan hadiah dan meminta Bau untuk langsung membuka hadiah tersebut. Saat melihat isi hadiah tersebut, Bau pun langsung teringat masa-masa ketika masih baragajul ditemani Danny. Run around getting in trouble. Sunshine, I'm going for a smoke. Singkat waktu, kini terlihat Belly yang sedang bekerja di kafe milik Mang Emon. Lalu bebeknya bernama Duncan datang mengunjungi Belly. Melihat ayangnya manyun karena seminggu nggak dikabarin, Duncan pun mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia sudah bekerja. Mendengar bebeknya tak lagi dagang anggur, Belly yang manyun pun berubah senang. Scene beralih pada paman Bau yang sedang melatih para anggota barunya untuk melakukan perbaikan listrik. Karena pelatihan sudah usai, Bau pun menyuruh mereka untuk masuk. Watch your blood pressure, Mr. Ginner. Dasar si tukang telat di hari pertama bekerja, Duncan malah kesiangan. You a damn fool. Decided not to wear his proper PPE.
Saat briefing digelar, sambil menunjukkan korban kesetrum, Bao sebagai ketua tim elit mengatakan jika orang ini adalah salah satu karyawan terbaik di tim elit. Karena kurangnya fokus dalam bekerja, orang ini tersengat listrik 1,5 juta volt. Maka dari itu, Bao pun mengingatkan, walaupun sudah merasa pintar dan mengikuti aturan, jika kurang fokus dalam bekerja, bisa memungkinkan timbulnya kesalahan fatal. Oleh karena itu, tinggalkan semua permasalahan baik masalah keluarga ataupun masalah pacar. Apalagi masalah finansial mikirin sering rungkat Junet Celot. Singkat waktu, Bao yang baru pulang kerja tiba-tiba berkata jika Duncan telah bekerja dan masuk sebagai timnya. Mendengar hal itu, Barry pun senang karena bebeknya telah bekerja di tim elit. Akan tetapi, Bao yang merasa Duncan buaya buntung menyarankan Barry untuk segera menjauhinya dan menyuruhnya untuk fokus pada kuliahnya. Dirasa pamannya khawatir, Barry pun menenangkan pamannya untuk tidak terlalu khawatir. Keesokan harinya, terlihat Duncan bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Sambil bersiap untuk pergi bekerja, Duncan mengungkapkan jika kini ia bekerja di tim elit PLN sebagai teknisi kabel. Namun si ibu yang bukannya bangga melihat anaknya mendapat pekerjaan, malah bersedih karena khawatir nasib Duncan sama seperti ayahnya yang meninggal gara-gara pekerjaan ini. Namun, Duncan yang yakin tidak akan bernasib seperti ayahnya, menenangkan ibunya untuk tidak terlalu khawatir. Singkat waktu, dan kini saat tim elit sedang melakukan pembaruan jalur kelistrikan, Bao langsung memantau hasil pekerjaan anggotanya. Tiba-tiba Bao memarahi Duncan yang malah sibuk cemeesan. Lalu, Duncan pun melaporkan pekerjaannya yang sudah selesai, dan Bao pun langsung mengingatkan Duncan untuk mengeceknya kembali. Hampir saja Bao tertimpa tiang, hingga Bao pun langsung murka pada Duncan yang bekerja asal-asalan. Saat Bao pergi, Cooper pun mengingatkan Duncan untuk teliti dalam bekerja. Get the hell down from there! Fellas. Di keesokan harinya, Bao dihampiri Van yang bekerja di bagian staf kantor, di mana si topi koboi ini mengkomplainkan terjadinya insiden kemarin yang membuat pekerjaannya terhambat. Si koboi itu pun meminta Bao dan anggotanya agar bekerja dengan baik dan berhati-hati untuk menghindari terjadinya masalah dengan timnya. Mendengar hal itu, Bao yang kemarin hampir modar tergeprek tiang langsung murka pada si koboi yang bisanya cuma ngebacot dan duduk-duduk doang, seolah-olah tak menghargai pekerjaan di lapangan. Melihat Bao yang ngamuk, Voten yang ciut pun langsung pergi. Scene beralih pada salah satu sahabat Bao yang bernama Rachel. Ia dipanggil Travis yang ternyata Travis adalah atasannya sendiri. Travis pun meminta timnya untuk segera melakukan tugasnya, karena dalam 2 minggu, transmisi harus dapat terhubung dengan substasiun 12. Lalu Rachel pun pergi melakukan tugasnya. Di malam harinya, saat Belly sedang melipat cangcut, kebetulan ia melihat si bohai Carlin yang tergesa-gesa naik taksi. Apakah dia akan menjablay? Dan esok harinya, terlihat Eugene yang baru pulang lembur langsung pergi ke dapur. Namun baru saja meneguk minuman, ia pun merasa heran dengan HP istrinya yang terus berdering. Dan saat dicek, Eugene menemukan banyaknya pesan dari nomor yang tak dikenal. Sungguh mencurigakan. Tiba-tiba saja Carlin panik ketika suaminya melihat HP-nya. Carlin pun langsung beralasan jika chattingan itu dari ibu-ibu komplek yang mengajak olahraga Zumba. Merasa istrinya sedang ngewaduk, Eugene yang bete pun memilih tidur di kantor. Thank you. Di malam harinya, terlihat Belly menemani Carlin untuk nongki di sebuah bar. Di tengah obrolan panjang, Carlin merasa heran melihat minuman Belly yang masih utuh. Dengan insting seorang emak beranak 2, Carlin yang merasa Belly sedang reuneuh alias hamil, langsung menanyakan siapa ayah dari bayi dalam kandungannya. Ternyata Duncan lah ayah dari benih dalam kandungannya. Namun, Belly belum bisa memberitahu siapapun atas kehamilannya, termasuk Duncan dan pamannya sendiri. Apalagi, pamannya sangat membenci Duncan. I saw you getting into the cab. Kemudian Belly pun mulai menanyakan saat Carlin diam-diam naik taksi. Dan Carlin pun berkata,
Because she was another. Astagfirullah, Carlin yang eueuh ka era pun langsung mengungkapkan saat itu ia pergi ke hotel bersama pria sewaannya yang ia kenal dari micet. Dan saat Belly mengajak pulang Carlin yang sudah oleng, tak ada hujan geledek, mantan Belly yang berlagu pun tiba-tiba datang bersama bodyguardnya. What are you pretty little things doing that? Karena merasa terganggu, Carlin yang sedang oleng pun menantang mereka. Lalu, I'm gonna knock your damn teeth out. Get the hell out of there. Get the hell out of there. Hey, I'll so do. He's gonna bash your brain bad. Come on. untung saja bau datang mengamankan mereka. Esok harinya, seperti biasa Duncan yang bekerja malah sibuk menerima telepon hingga peralatannya pun sampai terjatuh. Namun untungnya tak ada orang di bawah. Rupanya telepon itu dari Belly yang ingin ketemuan di tempat biasa karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Setelah jalan-jalan berduaan dengan motor kesayangannya, Duncan berkata bahwa si dukun alias motornya akan dijualnya. Mendengar hal itu, Belly pun sedih karena motor itu adalah motor kesayangannya. Dan tak lama kemudian, Duncan memberikan segepok uang untuk menambah biaya kuliah Belly. Belly yang merasa terharu dengan pengorbanan Duncan langsung menolaknya dan menyuruh Duncan untuk memberikannya pada keluarganya. Dan saat Belly berkata, I'm pregnant. mendengar hal itu, Duncan terlihat bahagia dan ia pun berjanji akan segera menikahinya. Di malam harinya, Bau melihat Belly hulang-hulang alias melamun seperti banyak pikiran. Tak lama kemudian, Belly memberanikan diri untuk berterus terang dengan kehamilannya. Setelah tahu Belly hamil, sontak pamannya pun kaget dan merasa gagah menjaga keponakannya yang reneh karena ulah Duncan si buaya buntung. You remember Bailey Ginner? Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Duncan memberi kabar gembira pada emaknya dengan berkata, "Mah, pacarku reuneuh." Bagaikan kesambar geledek, sontak emaknya pun kaget mendengar kegoblogan anaknya yang ngaduk di luar nikah. Karena ternyata ibunya tahu pamannya Belly tidak akan merestuinya. Dan ibunya pun khawatir pada Belly yang akan menjadi janda seperti dirinya karena pekerjaan Duncan yang sangat berbahaya. Namun, Duncan yang kekeh dan mantap dengan pasangan hidupnya berusaha menenangkan ibunya agar tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya dalam bekerja. Bye, Mama. Scene beralih pada Travis yang melihat kecepatan angin yang akan menimbulkan badai besar yang akan segera menerjang. Travis pun langsung memberikan instruksi pada setiap unit agar mempersiapkan tim dan semuanya harus siap dalam kondisi tanggap darurat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Get to work. Akibat angin yang begitu besar, salah satu tiang listrik pun roboh di tengah jalur kereta dan menyebabkan kereta yang melaju keluar dari jalurnya. Di saat yang bersamaan, listrik di seluruh kota pun mati total. Berbagai peralatan listrik dan lampu jalan yang menyala pun seketika padam dan melumpuhkan segala aktivitas masyarakat kota. Saat terdeteksi kelumpuhan listrik di kota, Travis yang panik pun langsung memanggil Bau dan timnya untuk segera membantu. How bad is it? It's tracking in fast. Saat tim mulai berkumpul, Bau langsung memberi arahan pada anggotanya untuk menghindari kesalahan dan saling membantu untuk keselamatan bersama. Dan scene beralih pada Ron yang sedang abok teh botol cap orang utan. Sambil ngehulang, ia teringat perkataan Carlin si mamah bohai yang membuatnya panas dada. Any idea how stupid you sound? Kembali pada Bau yang tiba di lokasi kejadian. Bau diberitahu jika saat ini tim damkar tak bisa memadamkan api karena ada arus listrik di area tersebut. Mendengar hal itu, Bau segera membagi tugas pada sebagian tim untuk memotong kabel di beberapa sisi agar tim damkar dapat melakukan tugasnya. Sedangkan Bau dan Duncan akan mengecek sisi lainnya.
Beralih pada Belly yang kaget melihat Ron diam-diam masuk ke rumah Carlin bagaikan maling. Saat Ron melihat Carlin di sofa, dan beberapa saat kemudian, Eugene yang melihat mobil butut di depan rumahnya langsung merasa jika istrinya sedang bersama lelaki lain. Karena hal itu, ia langsung mengambil sepucuk pistolnya. Di sisi lain, Belly yang khawatir dengan tetangganya ini berniat memastikan keadaan Carlin. Saat digerebek Eugene, untung saja Carlin belum sempat diobok-obok pria bejat ini. Namun Eugene shock parah setelah menembak Ron sampai modar. Di tengah kepanikan, ternyata sebagian tembakan Eugene yang nyasar mengenai Belly yang sedang hamil. Lalu Carlin yang melihatnya pun langsung panik. Apakah Belly masih selamat? Chopstick ready. Don't choke up on it. Kembali pada Bao dan Duncan. Walaupun sebenarnya Bao gedeg pada Duncan, tapi ia berusaha bekerja secara profesional. Akan tetapi, tak lama setelah itu, Bao sempat menyinggung Duncan yang sudah menghamili Belly. Duncan yang tersinggung pun langsung pergi. Untung saja Bao langsung menarik Duncan, dan Belly pun tak jadi janda. Lalu, setelah dikagetkan dengan ledakan, Bao langsung menyuruh Duncan menyusuri kabel dan mencari saklarnya. Singkat waktu, tiba-tiba Bao mendapat kabar jika rekannya bernama Hunter kini berada di rumah sakit karena terluka akibat ledakan. Mendengar hal itu, Bao langsung membagi tugas dan meminta Chap untuk ke rumah sakit menunggu keluarga Hunter. Look, you gotta take care of it. Sesaat kemudian, Bao mendapat perintah dari pusat untuk pergi ke Gardu 12 untuk menyalakan tenaga cadangan, dan sebagian timnya menyelesaikan masalah yang belum selesai di jalur kereta. Dan ia pun meminta Duncan untuk membantunya di Gardu 12. Singkat waktu, saat Chopper di rumah sakit, ia tak sengaja melihat Belly yang akan dibawa ke ruang operasi. Saat Bao baru tiba di Gardu 12, tiba-tiba Bao mendapat telepon dari Chopper bahwa Belly saat ini sedang dioperasi akibat luka tembak di perutnya. Namun, operasi tidak berjalan lancar karena listrik rumah sakit sedang mati total. Bao pun diminta untuk segera menyalakan listrik cadangan untuk menghindari hal buruk yang menimpa Belly dan kandungannya. Bao yang shock pun langsung memberitahu Duncan dan sekalian memintanya untuk tidak panik agar Belly yang mereka sayangi dapat diselamatkan. Di tengah kepanikan, Bao yang merasa sudah menyambung semua panel pun heran karena listrik masih belum juga menyala. Alright, keep that light on. Rupanya ada salah satu panel yang macet. Karena tak ada pilihan lain, Bao terpaksa naik ke atas untuk menyambungkannya secara manual. Bao yang ingin keponakannya selamat langsung pasrah pada keadaan. Ia pun langsung menitipkan kalungnya pada Duncan dan meminta Duncan menjaga Belly. Astagfirullah. Akhirnya Bao terpaksa mengorbankan dirinya. Di tengah rasa bahagia, Rachel yang mendapat telepon tiba-tiba tercengang setelah mendapat kabar Bao telah mengorbankan dirinya. Singkat cerita, esok harinya, Duncan yang selesai bekerja langsung menemui Belly. Dan saat melihat kalung Bao yang dikenakan Duncan, Belly pun langsung bersedih. Singkat waktu, saat pewawancara meminta Duncan menggambarkan sosok Bao, Duncan pun berkata bahwa Bao merupakan sosok pekerja PLN terbaik, teladan dan sosok yang hebat. Dan kini, film pun harus berakhir. Dari film ini kita bisa belajar memahami dan menghargai perjuangan petugas PLN.
Walaupun tugas yang mereka emban berisiko tinggi, mereka tetap berusaha bekerja dengan profesional untuk menyalakan listrik di seluruh kota. Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Nana. Saya pamit undur diri, bye-bye.